pelaksanaan penerimaan peserta didik baru atau PPDB telah usai, bahkan telah memasuki masa belajar. Hingga kini masih ada 400 lebih siswa di Kota Mataram yang hendak melanjutkan ke jenjang sekolah menengah atas terancam tidak mendapat sekolah, sebab masih belum mendapatkan sekolah. Informasi pertama pemirsa, ratusan wali murid Geruduk Dikbud Nusa Tenggara Barat, mereka memprotes proses penerimaan peserta didik baru tahun 2023 yang dinilai amburadul. Ratusan orang tua siswa mendatangi kantor Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Provinsi NTB guna melakukan protes terkait pelaksanaan PPDB tahun 2023 yang dinilai amburadul karena banyaknya ditemukan permasalahan. KTP saya dari masih muda sampai punya cucu 6 asli warga Dasanagung. Nah, kenapa zonasi itu setelah suruh daftar ulang sekolah anak saya di SMP 6 geser ke sekolah SMA 5. Setelah SMA 5 suruh daftar ulang. Setelah saya tadi malam saya cek mau daftar ulang, hilang. Daftar ulangnya bergeser ke SMA 9. Nah, ini saya minta petunjuk Dinas Dikbud ini, minta pertanggungjawab. Jam 2 kan penutupan pendaftaran jenis prestasi. Nah, terus anak saya alhamdulillah lulus per jam 2 itu udah lulus. Nah, jadi begitu malam, jam 7 malam anak saya masih lulus. Statusnya prestasi. Tapi jam 9 malam programnya gangguan, PDBB-nya. Sistemnya gangguan. Jam 10 malam begitu bisa dibuka, nama anak saya udah hilang jalur prestasi itu. Nah, itu Allahu alam apa penyebabnya nggak tahu kan. Assalamualaikum, salam jumpa pemirsa. Senang sekali hari ini saya Korea Hafizah kembali membersamai Anda dalam Bincang iNews. Tadi sudah kita saksikan bersama ada video informasi berita dalam iNews NTB ya yang memperlihatkan bagaimana polemik PPDB 2022 yang katanya informasinya PPDB 2023 mohon maaf dinilai amburadul. Kita ingin tahu kejelasannya. Sudah hadir bersama saya di Bincang iNews kali ini dari Kepala Bidang SMA Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Provinsi Nusa Tenggara Barat, Bapak Dr. Randus lalu Muhammad Hidir. Kita langsung sapa dulu. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Kabar baik, Pak? Alhamdulillah. Alhamdulillah. Masih sibuk kah? Alhamdulillah masih sibuk. Alhamdulillah masih sibuk. Lagi sibuk-sibuknya ya Pak ya. Iya. Tapi tadi informasinya PPDB 2023 dinilai amburadul bagi masyarakat, bagi sebagian masyarakat. Saya ingin tanyakan langsung kepada seorang Kepala Bidang SMA Dikbud Nusa Tenggara Barat. Menurut Pak Hidir sendiri seperti apa kabar PPDB 2023? Ya, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kaitannya dengan PPDB tahun 2023 yang untuk SMA sama SMK pada dasarnya sama, hanya SMK duluan daftar, kemudian pengumumannya duluan juga, itu tidak ada masalah, hanya ada di beberapa sekolah juga ada masalah. Untuk di SMA itu PPDB-nya menggunakan 4 jalur. 4 jalur. Pertama jalur afirmasi, kedua jalur perpindahan orang tua, ketiga jalur prestasi, dan yang terakhir jalur zonasi. Ya. Jalur prestasi itu 20%. Jalur afirmasi itu 20%. Afirmasi itu jalur orang-orang yang kurang mampu. Oke. Ya, itu yang daftar itu yang kurang mampu pertama. Yang kita luluskan per sekolah, per satuan pendidikan itu 20% dari kuotanya. 20% dari kuotanya. Ya. Dan itu jalur yang pertama dibuka oleh sekolah. Ini pertama kita buka. Baik. Dan itu aman. Aman. Tidak ada masalah. Oke. Termasuk jalur perpindahan orang tua 5%. Oke. Perpindahan orang tua itu kita akomodir karena banyaknya orang tua yang pindah antar provinsi itu. Baik. Nah, itu kita akomodir ya 5%. Aman juga. Aman juga.
Kemudian jalur prestasi. Tadi dikatakan, kita dengar jalur prestasi akhir dari pendaftaran jam 2, tahu-tahu sistem ya bermasalah, error. Setelah itu jam 9 malam kok anaknya Sudah Sudah. tidak di sekolah itu lagi, sudah bergeser. tidak bergeser atau tidak diterima di jalur prestasi. Itu pada dasarnya kami tidak berani melakukan hal-hal yang tidak yang tidak sesuai dengan aturan. Oke, Ya, jadi jalur prestasi itu kan jalur terbuka. baik. Sampai zonasi itu jalur terbuka. Oke, jadi Nah. prestasi dan zonasi ini jalur terbuka yang bisa diakses, bisa Oleh disaksikan langsung siapapun. oleh masyarakat. Iya. Oke. Sehingga tugas kami sebagai panitia penerimaan peserta didik baru itu sampai jalur zonasi. Iya. Ya. Tapi Sekarang dikatakan ada sekitar 400-an anak yang masih belum kita mendapatkan yang sekolah. belum mendapatkan sekolah. Oke. Kalau itu dikatakan seperti itu, ya boleh-boleh sajalah. Tetapi kami menawarkan kepada masyarakat bahwa kalau belum dapat sekolah, kami siapkan sekolah yang masih kurang yang pendaftarnya. Oke, sekolah lain Sekolah yang lain masih bisa menampung. Baik. Nah, Tapi tetapi kenyataannya kenyataannya masyarakat tidak ingin seperti itu. masyarakat tidak ingin seperti itu. Baik, Pak Kabid ditahan dulu, nanti dilanjutkan Nah. lagi penjelasannya. Kita break dulu. Pemirsa jangan kemana-mana, masih kami akan temani Anda dalam Bincang iNews. Hadir menemani pagi Anda dengan sajian informasi unik dan menarik. Wallaby hutan yang merupakan hewan asli Papua Nugini. Dari Jepang disebut sebagai kariraisu. Menghadirkan bintang tamu yang menginspirasi. Campuran apa ini? Ini lemon. Oh lemon, iya. Kita peras itu harus dipotongin dengan dekat bagian mata. Kalau nggak Morning dipotong, dia Update, Senin sampai Jumat pukul 7 pagi di iNews. Selamat datang di iNews Today. Lengkapi pagi Anda dengan update informasi terkini. Apa penyebabnya? Apakah karena aspal ruas jalan ini amblas membentuk lubang? Boleh nggak sih Iya, dikasih benar. senjata? Mbak Vera, boleh. Saya punya di bawah supervisor. Kita akan langsung bergabung bersama Giselia Nurahmat. Sejumlah bahan pokok mulai mengalami kenaikan. iNews Today setiap Senin sampai Jumat pukul 10 pagi di iNews. Kompilasi seputar keunikan, keajaiban, dan hal-hal menarik di berbagai belahan dunia. Suku Sentinel dipercaya berasal dari Afrika yang bermigrasi ke pulau itu sejak 60.000 tahun yang lalu. Seperti apa sejarah kelam dari tragedi tenggelamnya kapal Titanic? Lantas siapa tokoh di balik anime yang legendaris? OMG setiap hari pukul 8 malam hanya di iNews. Ya, pemirsa, berbicara polemik PPDB, memang setiap tahun ada saja hal-hal yang menjadi protes masyarakat begitu ya, Pak Hidir ya. Ya. Dan tadi juga protes masyarakat, kenapa bisa hari ini anak saya lulus di jalur prestasi di sekolah ini, tiba-tiba besoknya sudah tidak lulus lagi di SMA itu, malah berpindah ke SMA lainnya. Mungkin dari Pak Hidir ada penjelasan yang bisa disampaikan untuk masyarakat, penjelasan sehingga masyarakat juga bisa memahami yang terjadi. Jadi begini, Mbak. Kalau kita melihat pendaftar, kan setiap detik, setiap menit akan berubah kalau ada orang yang mendaftar. Pada awalnya mungkin masih diterima di SMA 5 karena pendaftarnya masih belum banyak. Ya, Belum berakhir. baik. Kan gitu. Sehingga pada waktu berakhir, dia terlempar atau tidak diterima atau keluar dari jarak itu. Karena ada yang pendaftar Ada yang lebih pendaftar dekat yang lagi. lebih dekat lagi. Berapa jaraknya Pak di satu sekolah biasanya? Tergantung sekolahnya, tergantung tergantung peminat. Kita tidak bisa membedakan. Ya, kita tidak bisa menyamakan antara SMA 1, SMA 2, SMA 3. Oke, jadi berbeda-beda. Berbeda-beda. Kenapa berbeda-beda? Tergantung peminat. Rentangnya kira-kira berapa Pak? Kalau SMA 1 kan 580 meter.
580 meter, Iya. SMA 1 Mataram. SMA 1 Mataram. SMA 5 Mataram kalau tidak salah 600 meter. Oke, jadi masing-masing sekolah itu berbeda. Berbeda-beda tergantung peminatnya. Nah, oleh karena itu, ya kalau memang tidak diterima di sekolah itu, kan bukan harus kita langsung lempar ke sekolah lain, enggak. Iya. Perlu proses, kita tunggu sampai selesai orang jalur zonasi untuk daftar ulang. Baik. Nah, pas pengumuman baru kita atur kembali. Nah, sehingga anak yang zonanya SMA 5 yang paling dekat kan SMA 9. Kalau dia tidak lulus dari SMA 5. SMA 9 yang ada di Kecamatan Salaparang ya? Yang ada di depan POM itu kan, PM itu. Oh iya. Iya kan. Nah, itu kan satu zona sudah dia dengan SMA 5 itu. Oke. Nah, kita arahkan dia untuk diterima di sana Oke, kan. jadi bergesernya ke sekolah yang lebih dekat lagi gitu ya. Mungkin dia lebih jauh dari rumahnya tapi Iya. yang Tapi yang terdekat dari yang pertama gitu. Oke, Nah, baik. kita atur seperti itu. Nah, oleh karena itu kalau yang tidak diterima yang dikatakan 400-an orang itu dia terima pengaturan kita, tidak ada satupun anak yang tidak bersekolah. Oke. Tetapi kalau dia memilih sekolah A, sekolah B, sekolah C, mungkin sekolah itu akan numpuk. Baik. Sehingga tidak diterima sebagian, kan gitu. Baik, jadi terjadi pergeseran begitu Iya, ya. Pak bukan Kabit ya? pergeseran. Kita begini, kan satu pilihan kemarin. Iya. Kalau satu pilihan kan tidak pergeseran, otomatis bukan langsung dia ke SMA 5, ke SMA 9. Tetapi setelah PPDB, di Juknis PPDB itu ada mengatakan kalau yang tidak diterima di dalam sistem itu, maka pemerintah daerah dalam hal ini Dinas Dikbud Provinsi mengatur distribusi. Oke, baik. Baik, jadi seperti itu. Seperti baik. itu. Oke. Tapi pengaturan itu kadang-kadang ditolak oleh masyarakat. Baik. Nah, kan Termasuk itu. juga jalur prestasi itu berarti. Kalau ya? prestasi tidak kita atur. Tidak diatur, tapi diatur oleh nilai mereka. Tergantung nilai mereka. Jadi sampai zonasi itu tidak ada pengaturan. Dikatakan kong kali kong tidak ada. Baik. Jangan ada persoalan seperti itu. Baik. Semoga pemirsa juga bisa memahami apa yang disampaikan oleh Pak Hidir tadi ya terkait dengan zonasi ini dan juga terkait prestasi. Ternyata memang sesuai dengan rankingan atau Rankingan, nilai mereka. tidak ada Berarti yang mereka kita itu bergeser karena memang nilainya masih ada yang lebih tinggi kan. Oke, baik, terkait zonasi Pak Kabit, ini yang dilihat kalau zonasi itu apakah berdasarkan tempat tinggalnya atau kakaknya? Berdasarkan tempat tinggal yang sesuai dengan kakak. Tempat tinggal yang sesuai dengan kakak. Iya. Oke. Berarti Bukan tempat tinggalnya. Kalau tempat tinggalnya tidak ada kakaknya kan tidak bisa kita katakan di sana kan. baik. Nah, ini Pak Kabit yang menjadi catatan dan penemuan Omnibus Law juga Pak Kabit yang kita baca yang beredar adalah banyak yang numpang kakak seperti itu. Jadi belum ada verifikasi, ternyata ada juga yang pindah pada saat mereka akan melakukan PPDB. Boleh sedikit dijelaskan kepada masyarakat seperti apa Pak? Bisa kami pahami begitu. Nah sekarang siapa yang kita salahkan? Kalau begitu kan, kalau itu terjadi, kami kan hanya melihat kakaknya dan kakaknya aktif. Berarti terlepas dari itu adalah tanggung jawab dari pihak kelurahan berarti Pak? Iya, di luar sistem kami. Di luar sistemnya, oke. Nah, jadi kami melihat dia punya kakak, dia kita scan barcode-nya ternyata aktif. Masa kita harus permasalahkan kakak orang aktif? Iya, berarti dari Dikbud tidak tahu juga begitu ya, apakah memang siswa itu baru hadir ataupun baru ada di kakak itu baru-baru setelah PPDB ini atau sudah lama? Ada verifikasi seperti itu Pak? Kalau verifikasi langsung ke rumah yang bersangkutan enggak.
Oke. Kalau sistem berarti tidak ada Kalau nih, Pak? kita menggunakan sistem itu kan, ya kan seperti itu. Oke, baik. Kalau kita mau lakukan ya klarifikasi ke rumah-rumah itu, berapa hari kita akan lakukan PPDB? Sementara jatah kita hanya 3 hari. Oke, baik. Tapi ada kemungkinan Pak, misalnya terdapat hal seperti itu, oknum misalnya masyarakat yang tanda kutip numpang kakak pada saat PPDB pindah kakak ataupun apa yang terjadi di daerah mereka masing-masing. Kalau terjadi ditemukan hal seperti itu, ada kemungkinan mereka akan dipindahkan lagi atau memang sudah ditutup saja begitu? Ada kemungkinan kita tahu ada perpindahan itu. Nah, setelah kita cek, ternyata di Mataram di beberapa sekolah, di wilayah sekolah itu ada beberapa kita temukan. Sehingga kita minta sekolah untuk ngecek ulang. Oke, jadi sekolah yang Dan mempunyai wewenang untuk ngecek ulang. sudah mengecek ulang sekolah. Cek ulang itu udah dilakukan, ternyata ada beberapa orang, beberapa kakak, ada banyak itu ternyata setelah klarifikasi ulang. Makanya waktu pengumuman zona itu ada pengumumannya kita katakan ditangguhkan. Oh, ditangguhkan. Nah, untuk dicek ulang oleh sekolah. Kemudian kalau ditemukan seperti itu, apa tindakan dari sekolah, Pak? Ya, kalau ditemukan dilaporkan ke dinas. Dan kita tidak akan terima. Oke, baik. Baik, jadi jelas begitu ya, Pak ya. Baik. Tapi hanya ternyata sedikit. Sedikit saja. Nah, walaupun faktanya banyak mungkin. Tapi sedikit yang ditemukan. Sedikit yang ditemukan. Baik, ditahan dulu. Itu oleh sekolah. Iya. Gitu. Ditahan dulu Pak Idir ya, kita kembali break, nanti kita melanjutkan lagi seperti apa juga solusi yang ditawarkan untuk tadi 400 siswa yang belum mendapatkan sekolah dari dinas seperti apa. Pemirsa jangan kemana-mana, kami akan masih menemani Anda dalam Bincang iNews. Enak, bikin mata kita melek. Dan rasanya mantap. Temani weekendmu bersama program kuliner spesial. Kalaparan, eksplor gokil wisata kuliner. Hidden gem. Tempat makan yang jarang terekspos. Food Diary, mengupas sejarah kuliner dan viral. Ini enak banget. Saksikan kuliner spesial weekend, Sabtu dan Minggu, pukul 10 pagi di iNews. Selamat datang di iNews Today. Lengkapi pagi Anda dengan update informasi terkini. Apa penyebabnya? Apakah karena aspal Ruas jalan ini amblas membentuk lubang. boleh nggak sih Iya, dikasih benar. senjata Mbak gitu? Vera, Boleh. Saya punya Di bawah supervisor. Kita akan langsung bergabung bersama Giselia Nurahmat. Sejumlah bahan pokok mulai mengalami kenaikan. iNews Today, setiap Senin sampai Jumat pukul 10 pagi di iNews. 3 host ternama Indonesia Saya Aiman Caksono. Saya Prabowo Revolusi. Saya Abraham Silaban. membuka tabir. Saya tadi coba ke depan, saudara, tidak ada tempat satupun untuk memarkir mobil. Jadi kalau punya Rubicon di sini rasanya juga sulit. Simpruk Golf 13, nomor 29. Kemarin kan supir-supirnya. Oh, ada berapa supirnya? Satu. Pakai mobil apa? Mobil plat merah juga. Plat merah. Mengungkap fakta. Rupanya konspirasi itu ini. Oh iya. Apakah jadi capres atau cawapres lagi? Apakah jadi art of impossibility. Negara ini sudah merdeka. Negara ini berdaulat. Ada rakyatnya, ada pemimpinnya, dan harus dihargai oleh semua dunia. Menyuarakan keadilan. Ibu menyebutkan keberatan. Iya betul. Warga mempersoalkan hak kepemilikan tanah di sini. Nengok dia, diangkut-angkut, diludahin mukanya. Ini adalah tulisan tangan dari Shane yang dititipkan kepada saya. Hanya di iNews. Baik pemirsa, masih bersama dalam Bincang iNews. Saya masih bersama Bapak Dr. Randus lalu Muhammad Haidir.
Kepala Bidang SMA Dikbud Nusa Tenggara Barat. Pak Kabid, 400 siswa tadi diinformasikan, atau mungkin sekarang berapa yang masih tersisa begitu ya, yang belum mendapatkan sekolah. Ada solusi dari Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Provinsi NTB mungkin? Ada, sudah kami sebar ke sekolah-sekolah. Baik. Nah, tinggal mungkin ada beberapa tadi ke kantor, tidak lebih dari 10-15 orang. Itu mungkin mempertanyakan kenapa dia di sini kan gitu. Oke. Jadi wewenang Dikbud yang akan menempatkan mereka, Pak? Ya, menurut Juknis. Menurut Juknis. Dan pasti diterima kalau di sana. Ya wajib diterima sama sekolah. Karena memang Dikbud yang merekomendasikan. Tanggapan dari para orang tua bagaimana, Pak? Apakah mereka logowo atau ada hal lain yang mereka sampaikan? Ya, logowo bagi kayaknya yang menerima ya yang sesuai dengan keinginan mereka. Yang tidak sesuai dengan keinginan mereka mungkin tetap menolak kan gitu. Tapi akan sekolah kemana kalau tetap menolak? Makanya itu yang kita berikan pemahaman. Oke, baik. Ya, kita berikan pemahaman kepada orang tua agar orang tua memahami kondisi kita. Memahami kondisi. Bahwa tidak semua bisa dipuaskan. Ya, tidak gitu semua orang bisa kita puaskan. Nah, itu kan. Karena tidak bisa semuanya kita tempatkan di 1-2 tempat kan gitu. Jadi ada beberapa yang masih bingung mau sekolah di mana karena tidak sesuai dengan keinginan berarti ya, kita Pak. Kan kita punya 11 sekolah, 11 SMA. Kalau mereka mau menerima 11 SMA itu tidak ada masalah. Tidak ada masalah. Berarti dalam arti sekolah-sekolah yang menjadi tempat mereka sekarang itu masih kekurangan siswa, Pak Nggih? Ya, bisa. Misalnya SMA 10, SMA 11, SMA 8 masih bisa kita terima. SMA yang diunggulkan itu buka berapa rombel, Pak, rata-rata? Sudah maksimal, udah. Sudah maksimal. Sampai berapa? Ada yang 12. Ada yang 12, Pak? Iya, rata-rata 12. Dan semuanya rata-rata 12 kok. Kita sarankan semuanya rata-rata 12. Baik. Dan memang daya tampung masing-masing sekolah. 1, 2, 3 itu 12. 1, 2, 3, 5? Iya, 5, 11 karena memang tidak ada ruangan. Iya, di sana agak sempit, karena Pak. agak sempit. 4, 10 karena memang ruang kelas juga. 6, 12. 7 malah lari ke 13 mungkin. Kan gitu. 8 baru 10, baru 11 kayaknya. Kan masih ada tinggal 1 rombel kan gitu. Baik. 10, 9 mungkin sudah 12 juga. 10 mungkin sudah 7. 7 bisa saja kita kasih dia 10. Kalau memang masih banyak yang berminat kan. 11 juga begitu kan. Kita kasih 7 atau 6. Baik. Baru 3. Baru 3? Ya. Nah itu masih banyak, Pak. Iya kan, kalau mereka mau masuk di sekolah negeri, ya semua tertampung. Tapi yang menjadi pemikiran masyarakat, Pak Kabid, masih ada sekolah yang mereka favoritkan. Padahal kondisinya dari Dikbud seperti apa penjelasan? Kalau kami sudah tidak dengan adanya zona ini, tidak ada yang kami favoritkan. Baik, ini yang menjadi catatan untuk masyarakat ya. Tidak ada sekolah yang kita tidak ada yang terfavoritkan seperti dulu ya. Seperti dulu. Kalau dulu kan masuk SMA 1 kan pakai nilai. Iya. Ya nilainya tinggi-tinggi berarti pinter-pinter kan. Sekarang kan enggak, jarak rumah aja kan. Kan gitu. Ada jalur prestasi juga. Nah, ada jalur prestasi 15%. 15%. Baik. Kan gitu. Nah, itulah yang pinter-pinter yang 15% itu kan. Baik. Tapi pemahaman masyarakat masih kepada ya, sekolah favorit masih, itu. ya. Pelan-pelan nanti kita. Bagaimana Dikbud bisa menjelaskan, Pak, kira-kira kepada masyarakat bahwa agar mindset mereka bahwa masing-masing sekolah itu tentunya sama, boleh saya katakan sama kah, Pak? Ya, itu kan tidak bisa kita seperti membalik telapak tangan. Ya, harus berproses. Yang pada akhirnya nanti ya bisa saja nanti SMA 10 unggul kan. Kalau kita lihat dari
dari wilayahnya BTN semua itu kan. Iya. Orang-orang Kalau dari pintar fasilitas semua. juga, Pak? Sama fasilitas. Sama fasilitas juga. Iya. Cuma mungkin ada beberapa sekolah baru yang mungkin sedang Ya berbenah berkembang, ya. berbenah ya. Sekolah baru itu kan SMA 11. SMA 11 sekolah Sama SMA baru. 10. Masih berbenah juga. Berbenah juga kan. Tetapi kalau saya melihat kayak SMA 10 dikelilingi oleh BTN semua, pendatang-pendatang semua, ndak ada penduduk asli kan yang di Lingkar Selatan itu. Iya. Yang dekat asrama haji itu Iya. kan. Ya suatu saat dia akan menjadi sekolah yang hebat kok. Semua Kan? butuh proses. Ya, tentunya. tapi butuh proses. Semua butuh proses, baik. Gitu kan. Bukan harus simsalabim gitu kan. Oke, baik. Nah, Baik. jadi seperti itu. Oke, baik. Baik, menurut Pak Kabid, PPDB 2023 sudah tepat sasaran kah, Pak? Kalau saya, ya, tapi karena membeludaknya pendaftar membuat kita ya kerepotan seperti ini. Oke. Karena lebih banyak pendaftar Ya, daripada daya tampung. Daya tampung. Terutama menurut orang tua yang mengatakan masih ada sekolah favorit itu. Masih ada sekolah favorit. Itu yang masih menjadi permasalahan. Permasalahan. Begitu. Oke, baik. Ada hal-hal lain yang menjadi permasalahan ataupun kendala dari PPDB 2023, Pak Kabid? Hal-hal lain kalau saya ya tinggal harus mungkin kita kerjasama nanti untuk tahun-tahun berikutnya yang tentang apa namanya ya kakak itu, sehingga untuk Dukcapil kita harus kerjasama dengan mereka kayaknya. Oke, lebih diverifikasi lagi. Ya, supaya betul-betul anak-anak yang memang rumahnya di wilayah sekolah itu bisa diterima. Oke, baik. Oke, sebagai closing statement singkat saja Pak Kabid, apa ingin disampaikan kepada masyarakat agar masyarakat bisa tenang dan juga paham dengan keadaan dari PPDB 2023? Ya, terima kasih. Saya Ketua PPDB Provinsi Nusa Tenggara Barat ya menghimbau kepada orang tua wali murid agar ya mempercayai kepada kami bahwa distribusi untuk anak-anak kita bersekolah itu kami laksanakan dengan baik. Sehingga kami berkesimpulan kalau bapak-bapak, ibu-ibu, orang tua wali murid menerima yang distribusi dari kami, insya Allah tidak ada anak yang tidak bersekolah. Baik. Terima kasih. Itu harapan kita, tidak ada anak yang tidak mendapatkan sekolah. Terima kasih Pak Kabid sudah hadir di Bincang iNews, memberikan pemahaman dan kejelasan juga kepada masyarakat. Sukses untuk kedepannya PPDB 2024 dan selanjutnya semoga menjadi lebih baik lagi Pak Kabid. Alhamdulillah. Sehat selalu Pak Kabid, kita berjumpa di lain kesempatan. Baik pemirsa, demikian Bincang iNews kali ini. Terima kasih atas kebersamaan Anda. Saya Korea Fiza pamit undur diri. Terima kasih atas kebersamaan Anda. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sampai jumpa.